نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Alhamdulillah berkat hidayah, inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan satu buah perintahnya, yaitu menjalankan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah utus beliau kepada kita semuanya untuk menyampaikan risalah. Sekaligus juga Allah jadikan beliau bagi kita semuanya sebagai suri tauladan. Yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaatul ummah insyaallah di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ketika Allah menciptakan kita semua dan menempatkan kita semuanya di alam dunia ini, tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Kita diperintahkan untuk menyembah kepadanya, meminta kepadanya, memohon pertolongan hanya kepadanya, sehingga tidak ada satu ruang pun bagi kita dan tidak ada satu waktu pun yang terlewatkan oleh kita semata-mata hanyalah untuk beribadah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama memberikan hikmah dan definisi kepada kita siapa sebetulnya Allah. Allah adalah zat yang memiliki hak untuk disembah. Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan terjauh dari sifat-sifat kekurangan. Dan dialah Allah yang setiap waktu kita sembah, sehingga sebagaimana kita ketahui terdapat 99 sifat Asmaul Husna yang itu mutlak wajib harus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifatnya yaitu Al-Alim. Di dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya adalah Allah Maha berilmu ataupun Allah Maha mengetahui. Namun kemudian selanjutnya definisi ulama mengartikan siapa ataupun apakah itu Al-Alim, ataupun apakah
yang disebut sebagai Allah Maha mengetahui. Ulama mengatakan huwallazi adraka syai', dia adalah yang mengetahui segala sesuatu bihaqiqati, dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Fa ilmuhu ta'ala syamilun li jami'il ma'lumat wa muhitun biha, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi, mencakup segala sesuatu yang ada ataupun segala sesuatu yang diciptakan. Sabiqun ala wujudiha, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada dan diciptakan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala telah dahulu lebih ada ketimbang dengan apa yang Allah ciptakan. La takhfa 'alaiha, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan ataupun ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Zahiratun wa batinatun, baik sesuatu itu yang terlihat, yang muncul, ataupun yang tidak terlihat. Allah mengetahui berapa liter darah yang mengalir pada setiap tubuh kita semuanya. Allah tahu berapa jarak pandang mata kita untuk melihat sesuatu. Allah pun tahu apa yang ada di dalam hati kita, keinginan yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya Allah tahu. Daqiqatun wa jalilah, baik sesuatu itu sedikit ataupun banyak. Awwaluha wa akhiruha, baik sesuatu itu kapan awal munculnya dan kapan hancur ataupun matinya sesuatu tersebut, Allah pun tahu dengan ilmu. Jumlatuha wa tafsiruha, Allah pun tahu berapa jumlah sesuatu tersebut sampai kepada hal-hal yang begitu rinci dari sesuatu tersebut. Dengan kemahatauan Allah dan maha pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pun yang tersembunyi dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia mengetahui segala sesuatu apa yang ada di daratan dan di lautan. Semua Allah ketahui. Ada berapa jumlah semut yang semesta ini, di dunia ini, Allah tahu. Baik itu semut yang berada di atas tanah ataupun yang berada di dalam tanah, Allah mengetahuinya. Berapa jumlah semut yang hitam, berapa jumlah semut yang merah, berapa jumlah semut indukan, anakan, Allah tahu dengan rinci jumlah yang ada di atas muka bumi. Begitupun juga dengan hal-hal yang lainnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari pohon kecuali dia mengetahui kapan daun itu jatuh, berapa jumlah daun yang jatuh, berapa daun yang basah yang jatuh, berapa daun yang kering yang jatuh, berapa daun yang besar yang jatuh, berapa daun yang kecil yang jatuh. Allah mengetahui semuanya. Berapa jumlah daun yang jatuh pada siang hari, yang jatuh pada malam hari pun Allah mengetahui semuanya. Berapa jumlah triliun pepohonan yang ada di muka bumi ini, dan berapa daun yang jatuh dalam waktu 1 menit di alam dunia ini, Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada satu butir biji pun yang dia jatuh di dalam kegelapan ataupun malam hari di alam dunia ini, wala rabbi wala yabisin, baik itu biji yang basah ataupun biji yang kering, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain pun Allah menegaskan bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'a, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah pengetahuan, baik itu pengetahuan terkait dengan
hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam ayat ini ulama menerangkan bahwasannya terdapat 5 hal yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahuinya. Yang pertama, la ya'lamu ma fil ghadi illallah. Tidak ada yang akan mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita esok hari. Tidak ada yang tahu. Apakah keburukan yang akan kita dapatkan, apakah kesedihan ataukah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Apakah esok hari kita masih dalam keadaan sehat atau sakit? Tidak ada yang tahu kecuali pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, la ya'lamu ma tajidul arhami illa Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di dalam rahim seorang perempuan atau seorang ibu. Apakah janinnya itu akan selamat hingga dilahirkan? Tidak ada yang tahu. Apakah janinnya itu ketika sudah dilahirkan dia nanti akan hidup bahagia ataupun sengsara, rezekinya luas ataupun sempit, dia menjadi orang yang cerdas ataupun tidak, yang alim ataupun yang bodoh? Tidak ada yang tahu sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, la ya'lamul maqar illa Allah. Tidak ada yang mengetahui terkait dengan masalah hujan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah siang hari ini di dalam keadaan yang kemarau seperti ini Allah akan menurunkan hujan ataupun tidak? Tidak ada yang mengetahui dari kita semuanya. Semua merupakan rahasia dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jikalau terjadi hujan pun Allah mengetahui berapa volume air yang Allah turunkan ke atas muka bumi ketika itu hujan, yang tidak bisa diukur oleh keilmuan manusia. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang keempat, tidak ada seseorang pun yang tahu di mana ia akan wafat. Tidak ada yang tahu apakah kita akan wafat di masjid ini sekarang, ataupun setelah melangkahkan kaki kita dari luar masjid ini, ataupun esok hari, ataupun lusa. Tidak ada yang tahu. Dan di mana kita wafat pun tidak ada yang tahu. Itu pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang kelima, la ya'lamu ma tasana. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita hanyalah ciri-ciri dan tanda-tandanya, baik itu tanda-tanda yang kecil ataupun tanda-tanda yang besar. Namun terjadinya hari kiamat sampai kepada makhluk yang dekat dengan Allah seperti malaikat dan nabi pun tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Hadirin yang berbahagia, maka menurut ulama, bagi siapa yang ia beriman kepada sifat al-alimnya, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memunculkan satu buah sifat ataupun akhlak yang baik. Yang pertama, orang yang beriman kepada sifat yang alim Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan merasa cukup dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia melakukan sebuah kebaikan ataupun ketaatan. Dia tidak perlu dengan pujian orang lain, dia tidak perlu penilaian orang lain dari apa yang ia lakukan. Cukup bagi dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, karena ialah yang hanya bisa memberikan pahala dan menerima sebuah kebaikannya, bukan temannya, bukan saudaranya, bukan atasannya, bukan masyarakatnya, bukan. Yang hanya bisa menerima dan memberikan pahala atas kebaikan yang ia lakukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang beriman kepada sifat yang alim Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhindar dari sifat riya. Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW,
memberikan ilmu kepada kita terkait dengan 3 ciri ataupun 3 alamat orang itu memiliki sifat yang ria. Yang pertama yaitu yang selalu tindakan wahdah. Orang itu dia akan bermalas-malasan berbuat baik ketika dia sendiri. Tidak ada yang melihat, tidak ada teman, tidak ada jemaah, tidak ada saudara. Maka pada saat itu dia sering bermalas-malasan. Enggak untuk adanya spirit untuk semangat tidak hidupnya. Tidak. Yang kedua, yang syukur tidak kena finnas. Orang-orang yang senantiasa ria di dalam ibadahnya, dia semangat jikalau dia berada di antara jamaah, sholatnya kuat, bacaannya panjang, sepertinya dia menjadi orang yang soleh, padahal dia membutuhkan penilaian orang lain agar dikatakan baik ataupun sukses. Kemudian yang ketiga, yazidu fil amali idza uthniya wa yanqusu idza zumma. Orang yang ria adalah dia akan semangat menambah kebaikan-kebaikannya apabila dia dipuji. Tetapi apabila dia dihina, direndahkan ataupun tidak diperdulikan atas kebaikan-kebaikannya, maka dia akan mengurangi atau meninggalkan kebaikan. Ini adalah 3 ciri dari orang yang memiliki sifat ria ketika ia melakukan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, mari kita bermuhasabah dan introspeksi diri kepada diri kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang beriman kepada sifat al-alimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap langkah dan gerak serta waktu yang kita lewati dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan, cukuplah hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang melihat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan hingga akhir hayat kehidupan kita, sehingga kita termasuk pada orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar. Aqimussalam.